Dalam berinvestasi saham, kita perlu mengukur risk and reward dari perusahaan yang kita pilih untuk menempatkan dana. Salah satu ukuran risiko adalah melihat beban utang dibanding asetnya, atau yang disebut dengan rasio solvabilitas. Reward bisa kita ukur dengan berapa jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Lalu, bagaimana cara menghitung rasio-rasio tersebut? Debt-asset ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan aset. Dari yang kecil, lebih baik karena semakin besar utang perusahaan dibandingkan dengan total asetnya, sehingga aset perusahaan tidak cukup untuk membayar utang perusahaan. DAR bisa dihitung dengan total hutang atau liabilitas memiliki bunga dibagi total aset. Sebagai contoh, kami menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2020 MYOR. Debt to asset ratio MYOR sama dengan total hutang atau liabilitas yang memiliki bunga dibagi total aset. Debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utangnya dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan kemampuan ekuitas pemegang saham untuk menutupi semua hutang dalam hal terjadi penurunan bisnis. Semakin kecil DER, semakin baik. DER bisa dihitung dengan total hutang atau liabilitas memiliki bunga dibagi total ekuitas. Sebagai contoh, kami menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2020 MYOR. Debt to equity ratio MYOR sama dengan total hutang atau liabilitas memiliki bunga dibagi total ekuitas. Dividend payout ratio atau DPR. Dividend payout ratio adalah persentase laba yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rasio ini bisa melihat perbandingan laba yang dibagikan dan laba yang ditahan untuk pengembangan perusahaan. Informasi laba yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham bisa didapatkan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham di situs IDX. DPR bisa dihitung dengan total dividen yang dibayarkan dibagi laba bersih tahunan dikali 100%. Sebagai contoh, kami menggunakan laporan keuangan tahun 2019 MYOR. Dividen payout ratio MYOR sama dengan total dividen yang dibayarkan dibagi laba bersih tahunan dikali 100%. Dividen yield. Selain DPR, penting mengetahui dividen yield. Dividen yield memberi informasi berapa persentase keuntungan dividen tunai kepada pemegang saham. Dividen yield membandingkan dividen tunai dan harga saham. Informasi dividen tunai per saham yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham bisa didapatkan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham di situs IDX. Dividen yield bisa dihitung dengan dividen tunai per saham dibagi harga saham dikali 100%. Sebagai contoh, kami menggunakan laporan keuangan tahun 2019 MYOR.